Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube yang dimuliakan Allah SWT, kita jumpa lagi dalam acara Sehat dengan Herbal. Pada pagi hari ini kita insya Allah hadir dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat obat, ya, bahan obat tradisional, yaitu praktik cara pembuatan obat tradisional untuk mengobati penyakit kulit, khususnya penyakit jerawat, ya. Jadi kaum muda yang banyak jerawat, terutama jerawat yang mempunyai ruam-ruam warna merah. Jadi ada yang mengandung nanah, kadang-kadang kalau dipencet itu keluar nanahnya. Ini biasanya akan membuat muka kita akan cacat seumur hidup. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba membuat obat untuk mengobati dan mudah-mudahan bisa menyembuhkan jerawat yang bernanah. Nah, obat ini juga nanti sekaligus bisa mengobati penyakit kulit seperti pano. Ada dua bahan yang akan kita pakai membuat obat ini, yaitu dengan mempergunakan buah belimbing wuluh dan daun kelor. Jadi kita akan lumpang dia, kita akan lumatkan dia nanti bersama-sama dengan perbandingan tertentu. Kemudian kita akan proses dia lagi dengan di blender. Kemudian kita pakai alat saringan sederhana, tapi saringannya dua tingkat, ya, saringan yang kasar sama kita nanti pakai kain saring yang kita pergunakan. Jadi bagaimana cara pembuatannya? Kita akan memetik dulu bahan-bahan yang kita perlukan. Yuk. Ini kita ambil yang sudah cukup besar, ya. Kita cukup mengambil satu atau dua buah saja. Oke. Kita ambil dua buah saja. Ya, sudah kita peroleh, ini ada dua bahan, yaitu 2 biji belimbing wuluh, kemudian ada daun kelor. Daun kelor ini yang kita pakai bisa dari yang muda sampai dengan yang setengah tua. Jadi ada beda dia dengan pembuatan obat untuk batu anak-anak yang sebelumnya. Jadi ini kita ambil daunnya saja kita ambil. Oke. Yang terlalu tua kita tinggalkan saja dia. Kita ambil yang agak muda supaya hasilnya itu betul-betul lembut ketika digiling. Perbandingan yang bagus biasanya 1 genggam daun kelor ini itu dengan 1 biji buah belimbing wuluh. Di perbandingan yang sehari-hari yang paling bagus kami lihat, apa istilahnya, tingkat kekentalannya, teksturnya, maupun tingkat efektivitasnya dalam pengobatan jerawat. Baik, di sini kita coba genggam dia. Ini 1 genggam, ya, 1 genggam ini sama dengan perbandingannya 1 belimbing wuluh. Nah, kemudian ini kita genggam juga. Oke, 1 genggam ini sama dengan 1 belimbing wuluh. Oke. Jadi kita peroleh
Ini yang akan kita jadikan bahan. Lalu kita cuci. Selanjutnya kita giling. Ada dua cara menggiling. Kalau kita mau giling langsung, bisa dengan lumpang, atau misalnya kita blender. Kalau mau cepat, kita blender. Kita masukkan semua bahan. Oke, setelah itu supaya bisa kita giling, kita tambahkan sedikit air. Teman-teman sekalian, kalau kita pakai lumpang tidak perlu ditambahkan air, langsung ditumbuk. Tapi kalau ini tidak bisa jalan ya. Kalau kita pakai mesin blender harus ditambahkan air sedikit ya. Ini coba 1 senti aja kita untuk bisa menjalankan mesinnya. Jadi ini dia para pemirsa sekalian, sudah kita peroleh. Ya. Jadi sudah menyatu dia antara daun kelor dengan buah belimbing wuluh. Nah, ini sebetulnya sudah bisa dimanfaatkan dia. Tetapi kita menginginkan hasil yang lebih bagus. Ya, jadi hasil yang lebih bagus itu nanti kita akan saring. Jadi kita saring dia dengan 2 lapis. Yang pertama, lapis kainnya taruh di bawah, kemudian di atas ini saringan kawatnya. Ya, kita aduk ya supaya dia jatuh. Oke. Nah, kemudian di sini kenapa harus kita pergunakan kain saring? Kita ingin agar airnya yang ada itu turun ya. Jadi kita akan butuh yang lembutnya saja. Oke, seperti ini. Jadi ini airnya ini kita buang. Ini kita tidak perlukan. Yang kita perlukan ini yang lembutnya ini. Nah, ini bisa langsung dipergunakan. Nah, kalau kita mau pindahkan ke dia ke tempat yang untuk wadah yang menetap, katakan begitu, wadah yang lebih lama untuk kita simpan. Oke. Ya. Jadi kita masukkan dia nanti ke dalam wadah ini.
Nah, inilah dia teman-teman. Nah, kalau misalnya ini mau disimpan lama, bisa ditaruh dalam kulkas. Ya, nanti dia akan mengendap. Atau misalnya, ini bisa langsung dimasukkan ke dalam oven. Jadi nanti akan dikeringkan dia dalam oven itu dengan suhu 60 derajat Celcius. Jadi setelah sehari semalam, ini akan menjadi tepung dia, tepung yang halus. Bisa kita simpan lama. Kalau mau misalnya lebih banyak porsinya sampai penuh wadah ini, sehingga nanti akan kita peroleh hasil seperti maestrasi. Itu hasilnya sangat lembut ya. Jadi kapan-kapan kita mau pergunakan seperti mempergunakan bedak. Kalau misalnya mau kita dalam kondisi basah, maka kita tambahkan air pada saat kita mempergunakan. Kalau misalnya kita jadikan dia hanya bedak biasa tanpa air, ini bisa menempel langsung. Jadi itulah teman-teman, kita bisa praktikkan langsung untuk diborehkan pada wajah yang menderita seperti bisul-bisul misalnya ya, jerawat yang bernanah itu. Kemudian pada bagian kulit yang terkena dengan eksim dan panu. Jadi ini terutama kita hajarkan untuk wajah. Kalau misalnya untuk bagian kulit itu bisa tidak disaring, seperti ini sudah bisa kita pergunakan. Tapi karena ini untuk wajah, maka perlu kita 2 kali lapis ya, untuk kita lakukan penyaringan sehingga lembut bagi wajah. Ini sudah banyak kita praktikkan teman-teman sekalian kepada sanak keluarga dan pasien-pasien yang kami obati. Ini hasilnya cukup memuaskan. Jadi tidak menimbulkan bercak dia pada masa-masa tuanya. Jadi ada yang masih remaja, umur 16 tahun, jadi sudah terkena dia dengan jerawat yang istilahnya yang bernanah. Kemudian umur 20 tahun. Nah, ketika dia berkunjung setelah umur setelah 8 tahun berobat, datang kembali dia dan penyakit yang lain, kami lihat bahwa mukanya itu ya sudah halus tanpa adanya bekas-bekas yang hitam plek-plek dan lain sebagainya. Demikian, sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.